Jadi bagian ke-16 bahan KTB kita membahas tentang kisah Yunus, pekerjaan misionari atau pekabaran Injil yang dilakukan oleh Yunus, di mana Tuhan menyuruh Yunus untuk berangkat ke kota Niniwe. Jadi kota Niniwe ini dikenal sebagai kota yang ini ya, dengan kejahatannya yang udah luar biasa gitu. Kemudian Tuhan menyuruh Yunus ke Niniwe, tapi dia malah pergi ke Tarsis. Kenapa? Karena seperti yang aku baca ya dari ada sumber tadi, Yunus ini lari ke Tarsis, enggan ke Niniwe karena dia membenci Niniwe. Niniwe ini adalah musuhnya Israel ya, karena dia bagian dari kekaisaran Asyur, musuh Israel yang terkenal brutal dan kejam katanya, dan tidak ada belas kasihannya. Jadi si Yunus ini enggan pergi ke sana, dia ibaratnya benci lah, ngapain aku pergi ke situ. Jadi dia alih-alih menaati Tuhan, dia malah pergi ke Tarsis. Jadi dia pergi ke Tarsis menggunakan naik kapal gitu. Saat dalam perjalanan ke Tarsis Tuhan melihatnya bahwa yang disuruhnya itu si Yunus ini nggak menaati dia. Jadi Tuhan marahlah. Didatangkanlah badai yang besar yang hampir menunggang balikkan kapal yang dinaiki si Yunus ini. Dan di kapal itu ada orang-orang yang di dalam kapal itu inilah ketakutan semua, dan dijelaskan di Alkitab ya, masing-masing mereka itu sebelumnya tidak mengenal Tuhan. Bisa dilihat di situ, masing-masing ada Allahnya gitu di pasal mana tadi itu. Berteriak pasal 5 ayat 5. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Di tengah badai tadi, mereka pada kebingungan, ini karena apa gitu. Dan pada akhirnya mereka sadar di tengah gentarnya mereka, sementara si Yunus ini malah tidur dia di bawah kapal itu. Jadi mereka jadi heran, kok bisa-bisanya dia itu tidur gitu kan. Jadi mereka bertanya, berdoalah, barangkali Allahmu akan ini membantu menenangkan badai ini gitu. Jadi ternyata singkat cerita itu disampaikan di Alkitab. Akhirnya mereka tahu bahwa penyebabnya ini semua adalah karena ketidaktaatannya si Yunus. Dia disuruh Tuhan tadi ke Niniwe, tapi dia malah ke Tarsis. Dari situ Tuhan marah. Dari sini, dari pasal 1 ini yang bisa kita ambil itu, bahwa Allah itu ternyata pengasih ya, pengasih. Meskipun dia itu sebenarnya Tuhan sudah dilukailah hatinya oleh perbuatan-perbuatan orang-orang di Niniwe ini. Tapi dia masih mengasihi dengan cara dia menyuruh si Yunus untuk pergilah ke sana. Supaya mereka bertobat. Ibaratnya Tuhan mengasih kesempatan untuk mereka. Kasihnya kesempatan. Terus yang kedua, Allah bisa saja memilih Allah bisa memilih siapa saja yang sebagai perpanjangan tangannya untuk menginjili, yaitu dipilihnya si Yunus tadi. Tapi ternyata sebagai orang percaya, ternyata si Yunus itu dia sebagai orang percaya, dia tidak taat. Dia hanya percaya tapi tidak taat sama Tuhan. Dia lebih mengedepankan, bisa dibilang dia yang aku dapati ya, mengedepankan kayak amarahnya, egonya gitu, daripada taatnya sama Tuhan. Harusnya dia orang percaya taat sama Tuhan lah, gitu kan. Ya, yang aku lihat seperti itu. Bahkan yang jadinya orang-orang yang nggak mengenal Tuhan pun jadinya dia yang lebih taat sama Tuhan, dia yang lebih percaya seperti orang-orang yang tadi. Begitu dilihatnya tadi, jadi tadi pas pas bahayanya tadi ombak tadi, mereka melempar si Yunus ini dan seketika ombak kan tenang. Berarti mereka mereka jadi percaya sama Tuhan, gitu, akan kebesaran Tuhan gitu. Mereka jadi percaya dan jadi taat. Berbeda dengan si Yunus tadi. Dia bilang dia orang percaya seperti yang disampaikan tadi di pasal 9. Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Dia takut akan Tuhan tapi tidak melakukan apa yang perintahkan Tuhan gitu. Terus yang pasal kedua, oh enggak. Selanjutnya di pasal 1, setelah orang-orang itu membuang si Yunus ke laut, Tuhan mendatangkan ikan yang besar ya. Ikan yang besar yang menelan si Yunus. Jadi si Yunus itu tinggal 3 hari 3 malam dalam perutnya. Tapi lagi-lagi Tuhan menunjukkan belas kasihannya. Meskipun
Tuhan sedang kesal, sedang marah sama Yunus, tapi dia tetap memelihara Yunus. Bukannya jadi dia mati langsung di perut ikan itu, tapi Tuhan memelihara dia. Tuhan masih ibaratnya menunggu kesadaran si Yunus, pertobatan dia. Itu bisa dilihat di pasal 2 ya, adanya dua ucapan syukur Yunus. Jadi di dalam perut Yunus itu dia akhirnya sadar, di dalam perut ikan Yunus akhirnya sadar, dia berdoa sama Tuhan, minta pengampunan sama Tuhan. Bisa dilihat itu di pasal 2-nya ada dua ucapan syukur. Yunus berusaha untuk mengakui kesalahannya, mengambil kembali hati Tuhan supaya Tuhan mengampuni kesalahannya dan memberikan kesempatan lagi untuk si Yunus. Dan dari situ Tuhan yang Maha Pengasih kembali tergerak belas kasihannya ya, tergerak ini ya kasihnya. Dia mengeluarkan si Yunus dari perut ikan itu. Dan di pasal 3 setelah Yunus keluarkan dari perut ikan, akhirnya dia mau pergi ke Niniwe. Tapi dia pergi ke Niniwe, seperti yang sudah kita baca tadi. Dia bukan dengan tujuan untuk menyampaikan pertobatan. Si Yunus cuman bilang, kalian bertobatlah, cuman seperti itu. Karena 40 hari lagi Niniwe ini akan ditunggang balikkan. Jadi dia ibaratnya dalam bahasanya itu bisa dia kayak ada rasa senang lah gitu, senang dia kayak biarin aja kayak gitu bahasanya si Yunus ini ya. Dia tadi udah berdoa sama Tuhan, ya kan? Tapi dia nggak tulus. Harusnya dia si Yunus ini sebagai seorang yang diutus Tuhan, dia dengan harusnya sungguh-sungguh mengimani atau mempelajari apa sih maksud dari semua ini, apa sih tujuan Tuhan yang Tuhan maksudkan untuk dia, yang harus dia lakukan. Tapi dia malah eh, kalau pesan Tuhan itu disampaikan dia, tapi seperti tidak tulus ya. Kalau aku lihat dia tidak tulus. Karena dijelaskan di pasal 3 setelah Yunus menyampaikan pesan Tuhan untuk orang Niniwe segera bertobat, dan mereka dan orang-orang Niniwe ini jadi bertobat ya, ada yang puasa tadi ya, dijelaskan di pasal 3. Mereka sudah sadar, orang-orang Niniwe ini sudah bertobat, bahkan kambing dombanya pun tidak boleh makan apa-apa, dan rajanya tadi ya ada ikut juga puasa juga dia. Dan dari situ bukannya si Yunus, harusnya senang dia si Yunus ini, karena harusnya dia berhasil ini pekabaran Injil yang dia lakukan, yang ditugaskan dia sama Tuhan kan. Tapi dia seperti iri dia, kesal sendiri dia, nggak jadi Tuhan menghukum mereka, nggak jadi Tuhan menghukum mereka. Dan dari pasal 3 ini boleh kita lihat pentingnya ketulusan ya, ketulusan saat berdoa. Jadi berarti tadi si Yunus itu berdoa di pasal 2 itu cuman biar dia keluar ajanya dari perut ikan itu, bukan nggak betul-betul tulus dia untuk eh, apa mengikuti tadi yang diperintahkan Tuhan itu. Buktinya tadi pasal 3 dia setelah si orang-orang Niniwe-nya tadi bertobat, tapi dia malah kesal sendiri. Nggak suka dia jadinya. Dan dia bahkan di pasal 4 juga dijelaskan dia, si Yunus bahkan lebih jadi marah sama Tuhan ya. Marah sama Tuhan. Tapi di pasal 4 bisa kita lihat itu, pasal 4 itu di ayat satunya, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah dia dan berdoa ya kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah aku katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang ada dia datangkannya. Jadi karena kekesalannya si Yunus ini tadi, dia nggak ikhlas tadi orang si Niniwe ini tadi bertobat, dia jadi marah sama Tuhan, mendinganlah aku mati, dibilang gitu, mendinganlah aku mati. Tapi Tuhan bilang di pasal 4, layakkah engkau marah? Sebenarnya Tuhan di sini menekankan itu hak Tuhan untuk memberikan pengampunan. Si Yunus ini hanya sebagai perpanjangan Tuhan untuk menyampaikan misinya. Untuk hasilnya itu mau dimaafkan atau enggak itu urusan Tuhan. Dan sebenarnya Yunus itu tidak ada otoritas atau tidak ada haknya, jadinya dia marah sama akan bagaimana dengan keputusan Tuhan itu semua.
Bahkan dia diceritakan lagi di pasal 4 ayat 5, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan dia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi di atas kota itu. Nah, meskipun Tuhan tadi sudah menegur Yunus tadi, dia tetap ini menunggu menunggu akan seperti apa jadinya nanti uh, kisahnya si Niniwe ini. Jadi dia masih berharap Tuhan menghukum mereka gitu. Mungkin dia masih ini ya, masih kesal ya sama Niniwe ini ya. Tapi kembali lagi Tuhan menekankan lagi sama Yunus, bahkan ada dikisahkan pasal 4 ya, Tuhan menumbuhkan pohon jarak. Ya, pohon jarak ini digunakan untuk melindungi si Yunus. Tapi di situ Tuhan mendatangkan ulat, ulat untuk menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Dari sini Tuhan dengan ini Tuhan seakan-akan menyampaikan jika ikan yang besar tidak sanggup untuk membuat menunduk dia si Yunus, mungkin dengan datangnya ulat ini akan membuat Yunus tersadar, dan dari pasal 4 ini akhirnya Yunus belajar menginsiapi bahwa Allah itu ternyata mengasihi Niniwe, dan dia tersadar. Dan dari pasal 4 ini yang aku dapatkan eh, bahwa Tuhan itu ya panjang sabar. Meskipun dia tadi kesal sama ini atau marah ingin ingin menghukum Niniwe tadi, tapi dia akhirnya menunjukkan belas kasihannya. Dan pada akhirnya tidak jadi Tuhan menghukum Niniwe. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Maaf ya kakak abang kurang persiapan. Shalom. Boleh dari kakak abang mungkin ada yang bisa menambahkan, Ya, sudah diperjelas. sudah pas dan sangat dalam. Tidak ada lagi yang perlu ditambah. Ayolah Bang Yo. Bang Daniel, Kak Fitra, ada yang mau ditambahkan Kak? Atau ada yang mau ditanya biar Bang Yo yang jawab? Atau lanjut ke diskusi aja Bang? Jika tidak ada. Bang Daniel, ada yang mau ditambahkan Bang? Ya, langsung pulang. Ya, kalau dariku, kira-kira ada nggak ya dari teman-teman mau berbagi kenapa sih Yunus ini sebegitu bencinya terhadap Niniwe kayak gitu? Kayaknya aku perlu membaca, tapi aku lupa ya. Gitu. Terus tadi aku sambil baca bahan juga, sebenarnya aku coba cari-cari tafsirannya itu memang si Niniwe ini kan musuhnya Israel gitu ya, dan mereka sebenarnya ya berlaku jahat kayak gitu. Tapi
kenapa ya sebegitu bencinya, gedeknya si Yunusi ini sampai kayak fix dia nggak usah diampuni kayak kayak gitu ya kan, jadinya dia Tuhan nggak usah mengampuni Niniwe ini tuh kan, kayak gitu ada nggak yang berbagi untuk mengisi kekosongan dalam pikiranku ini. Oke, thank you Kak. Silakan Bang Yo. Daniel nggak mau berbagi, Dek. Daniel dulu. Ada siapa tahu yang mau dibagi. Oh iya Bang Daniel. Dariku nggak ada bang. Nggak ikut demo kan Bang? Ikut dia mau kecapean. Udah serak ini. Jangan-jangan dia kena gas air mata lagi. Kayak Aduh, nggak aduh, nggak aduh. nggak open cam dia. Dariku nggak ada deh. Oke, dari abang ya. Nah, kita sekarang bahas tentang Yunus gitu ya. Di bahan itu judulnya pekerjaan misionaris gitu ya. Em, jadi ini ya kira-kira 700 eh, 7 abad ke-7 sebelum Masehi gitu ya, 700 tahun sebelum kedatangan Kristus. Tapi sebenarnya Niniwe ini dia kan dari kerajaan Asyur yang menyerang Israel Utara ya. Jadi waktu itu Israel udah terbagi dua, utara dan selatan, dan utara itu dihancurin sama kerajaan Asyur ini, dan ibu kotanya itu Niniwe, tempat di mana Yunus disuruh sama Tuhan untuk datang ke sana ya, jadi misionaris untuk menyuruh pertobatan, menyampaikan pertobatan kepada bangsa itu. Nah, um, jadi kan Yunus itu diceritakan dia justru lari ya, dia lari ke tempat lain. Tadi udah dijelasin sama Apri. Terus ya dia mau kabur, tapi Tuhan bilang uh, ya Yunus harusnya jangan kabur, dan akhirnya ya terjadi peristiwa itu, dia dimakan ya sama, ditelan sama ikan gitu, dan dia nggak mati di situ. Tapi Yunus berdoa, lalu uh, dia dimuntahin lagi, dan akhirnya dia pergi kayak taat untuk bisa memberitakan Injil di Niniwe gitu, ibu kotanya Asyur. Nah, uh, ya jadi ikannya itu, abang pernah nonton filmnya ini, ikannya itu dia uh, apa ya? Kalau yang pernah abang tonton filmnya itu, dia itu pas di seluruh tubuh dari ikan itu gitu, bukan kayak ikan raksasa dan dia bisa jalan di ikan itu, nggak kayak gitu ya. Tapi ikan itu beneran menutupi seluruh tubuhnya Yunus gitu. Kayak ular gitu, ular menutupi seseorang gitu ya. Nah, jadi yang di film itu abang lihat ikannya itu menutupi Yunus gitu, bisa membungkus seluruh tubuhnya Yunus. Jadi bukan Yunus berjalan-jalan atau bahkan dia bisa bergerak secara bebas, enggak gitu. Tapi dia beneran dibungkus di dasar laut itu. Gitu. Em, nah, jadi Niniwe ini dia kan ibu kotanya Asyur. Asyur itu memang udah sangat ini ya, sangat ahli di dalam peperangan. Jadi ada beberapa senjata-senjata kuno yang bisa kalian lihat. Bang lupa apa namanya, yang pasti mereka itu punya teknologi untuk mengangkat pasukan gitu, untuk naik ke atas tembok gitu ya. Lalu kayak ya senjata pelampung, apa yang melempar gitulah, melempar senjata, melempar peluru sampai ke Yerusalem gitu ya. Dan akhirnya setelah mereka ngancurin Yerusalem, terus ya orang-orangnya itu dipenggal kepalanya gitu, bayi-bayi itu dibunuh, ya ibu yang hamil itu dirobek perutnya kayak gitu-gitu. Makanya kan tadi dikatakan di pasal keempat itu, eh, Tuhan bilang kan, masa kau nggak kasihan dengan bangsa yang nggak ngerti apa yang baik dan yang jahat gitu. Karena memang bangsa ini sangat nggak ngerti gitu belas kasih. Ya kalau dia ngelihat musuhnya langsung aja ditombak gitu kepalanya, dan sampai akhirnya um, ya ya orang Israel mati gitu. Nggak nggak lagi ya bisa kayak manusia mereka secara layak gitu ya. Tapi ya beneran hancur porak-poranda. Nah, itu yang
diperhatikan sama Yunus. Kayak mana kekejaman mereka, kesadisan mereka, yang mungkin mereka juga sambil ketawa-ketawa melakukan itu, gitu ya. Dan ya semua dihancurin, gitu. Ya bayi-bayi, anak-anak, ibu yang hamil, manusia, semuanya itu dipenggal, gitu. Ya jadi gimana Yunus itu nggak kesal melihat umatnya, melihat bangsanya, melihat orang terdekatnya mungkin gitu ya yang diperlakukan dengan nggak adil, dilakukan dengan sangat tidak beradab. Sampai akhirnya Yunus, ya abang rasa dia sebenarnya punya relasi yang dekat sama Tuhan Yunus ini. Dia mengerti isi hatinya Tuhan. Ya, dan mungkin ketika Israel menderita, dia juga sampaikan ke Tuhan ya, tentang keluh kesah yang dialami sama Israel, tentang kesulitan yang dialami sama Israel. Gitu. Itulah kesalehannya Yunus ya, itulah kesetiaannya Yunus kepada bangsanya. Dan abang rasa Yunus itu sebenarnya dia bukan nggak mengerti isi hatinya Tuhan. Yunus itu mengerti isi hatinya Tuhan, makanya dia buru-buru kabur. Ya, dia buru-buru kabur karena dia tahu dia itu bakalan disuruh sama Tuhan untuk memberitakan pertobatan kepada Niniwe. Ya, jadi akhirnya dia kabur gitu ya. Dan akhirnya dia dimakan ikan lalu dimuntahkan lagi. Nah, apa sih sebenarnya ya yang dirasakan sama Yunus? Yunus itu kemungkinan dia punya akar pahit, ya dia punya dendam, kebencian. Itu yang pertama. Sama yang kedua, ya kalaupun peristiwa itu udah lama terjadi, kemungkinan besar Yunus ini dia orangnya yang sangat serius. Yunus ini orangnya terlalu serius, kayak gitu. Sampai akhirnya dia memberhalakan suatu ketetapan yang dia rasa benar, kayak gitu ya. Jadi Yunus itu memberhalakan ketetapan hatinya. Misalnya orang yang berdosa itu kan harus dihukum gitu ya. Orang yang kayak jadi ada hukuman gitu dulu uh, di Babel ya, hukuman kuno, hukuman Babilonia. Itu kan kalau mata ganti mata, ya, gigi ganti gigi, tulang ganti tulang gitu. Itu masih ada prasastinya di Museum Louvre di Inggris gitu. Uh, Hukum itu, hukum yang berlaku secara kuno itu. Jadi itu yang salah satu prinsip yang dipahami sama Yunus. Kayak kalaulah akhirnya Israel diperlakukan kayak gitu, ya demikian sadisnya, harusnya Niniwe juga mendapatkan hal yang sama. Gitu. Jadi dia punya kemarahan, punya kekesalan, kebencian, dan mungkin ini juga adalah kebencian yang kudus gitu ya, kebencian yang benar. Tapi ya sampai akhirnya Yunus itu jatuh kepada memberhalakan itu, gitu ya. Misalnya, ya koruptor itu kan penjahat, ya mereka itu udah harusnya lah di penjara. Mereka nggak berhak mendapatkan makan, nggak pernah mendapatkan minum. Tadi abang dengar ada obrolan bapak-bapak, mereka bilang, yang penting demo ini jangan sampai mengganggu manusia, ya, jangan sampai mengganggu masyarakat. Ya kalau DPR, ya DPR itu kan nggak manusia, kayak gitu ya. Nah itu di satu sisi ada benernya, tapi nggak sepenuhnya benar ya menurut pandangannya Tuhan. Tuhan itu kayak kata Apri adalah Tuhan yang berbelas kasih, yang hatinya itu luas, ya bahkan orang yang nggak layak pun itu masih bisa loh muat di dalam hatinya Tuhan, mendapatkan ruang yang sangat luas, sangat besar di hatinya Tuhan. Nah jadi Yunus ini dia memberhalakan ketetapan yang dia rasa itu benar, kayak gitu. Jadi abang rasa juga Yunus itu sayang sama Tuhan. Dia dekat sama Tuhan. Dia dekat juga sama umatnya. Nah masalahnya Yunus itu juga nggak mau membagi Tuhannya kepada orang lain. Dia nggak mau membagi apa yang dia rasakan dengan Tuhan itu kepada orang lain. Kayak gitu. Misalnya ya, kalian
mungkin punya musuh gitu ya, punya atau kalau boleh ingat-ingat dulu di masa lalu, mungkin kalian punya teman yang sangat buat kalian kesal gitu, atau bahkan nggak mau lagi ngomong sama dia, tapi akhirnya teman dekat kalian yang lain gitu ya, itu memilih untuk berteman juga dengan dia, kayak gitu. Itu kayaknya sangat menyebalkan, gitu ya. Itu sangat nggak pengen kita untuk berbagi apa yang kita miliki, ya, apa yang kita punya, itu nggak pengen untuk dimiliki oleh orang lain. Ya, atau misalnya mungkin ya dengan adik, ya dengan saudara, kita lagi berantem, kita lagi emosi gitu ya. Dan mungkin kita selama ini sangat dekat dengan mama, tapi entah kenapa dia selama ini jauh dengan mama, akhirnya dia mendekatkan diri gitu ya. Akhirnya kita pandang dia curiga, kita pandang orang yang nggak kita senangi itu ya sebelah mata, atau bahkan orang tua kita pun jadi kita pandang ya ngapain gitu ya, membagi kasih, ngapain peduli sama dia, toh dia itu sebenarnya selama ini nggak peduli juga ya sama mama, nggak peduli juga ya sama bapak, ngapain diurusi orang kayak gitu ya. Atau kalau kalian lihat misalnya ya, kalian dekat nih sama orang tua kalian, terus ada saudara-saudari kita yang selama ini nggak peduli sama orang tua kita. Kalau kalian pernah lihat ada reels gitu, abang pernah lihat. Jadi di reels itu dibuat judulnya beban aura bebannya terasa banget gitu ya. Terus video itu tentang apa? Jadi ada kayak uh, mamanya itu ngasih nasihat, kamu udah dewasa, kalau kamu gini terus, kamu itu akan jadi beban sama mama. Gitu, kamu mau jadi beban. Gitu. Terus akhirnya dia bilang, oh iya, nggak apa-apa. Itu. Kalau kalian pernah lihat videonya, orangnya itu agak kurus, gondrong gitu, jenggotnya agak panjang gitu ya. Terus dia nggak peduli gitu. Ya, tapi eh, mama kita itu misalnya mamanya dia itu tetap peduli sama dia. Sampai akhirnya kita merasa kayak ngapain sih mama peduli sama orang kayak gitu ya. Orang kayak gitu diabain aja. Jadi keadaan yang dialami oleh Yunus itu dia nggak mau membagi Tuhannya. Dia nggak mau membagi sukacita yang dia rasakan selama ini dengan Tuhan. Nggak mau dia bagi ke orang lain. Nggak mau dia bagi ke Niniwe. Tuh. Dan Yunus itu ya pasti memberhalakan sesuatu. Dia memberhalakan suatu ketetapan yang ada di hatinya. Tuh. Bahwa Niniwe itu harus merasakan apa yang dirasakan sama Israel. Niniwe itu harus mendapatkan hukuman ya, yang dari Tuhan kayak gitu. Nah, itulah yang dirasakan ya sama Niniwe. Dia punya kepahitan. Dia juga terjebak di dalam memberhalakan pengertiannya sendiri. Itu dia nggak mau membagi Tuhannya kepada orang lain. Seperti itu. Sampai akhirnya, ya ternyata Yunus ini dia punya kemampuan penginjilan yang sangat hebat ya, sangat dahsyat. Tuh, dia pun walaupun suasana hatinya nggak baik, tapi dia tetap memberitakan Injil dan akhirnya ya bangsa Niniwe itu langsung bertobat. Ya mereka mau berpuasa. Tuh bahkan ternak-ternaknya pun ikut berpuasa. Kayak gitu. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa keseriusan hatinya Yunus yang sampai akhirnya itu jatuh ke dalam pemberhalaan, itu coba untuk digoncang sama Tuhan. Itu coba untuk Tuhan bentuk ya, Tuhan perbaiki. Kayak gitu. Jadi Tuhan nggak mau Yunus punya berhala di dalam hatinya. Punya semacam suatu keseriusan yang sebenarnya nggak perlu gitu. Ya, jadi Yunus ini adalah pekerja yang terlalu serius itu waktu bekerja. Sama juga mungkin kayak kita ya di dalam keseharian ada kalanya kita itu terlalu serius waktu bekerja, terlalu serius merespon orang. Itu nggak baik kayak gitu. Ya. Makanya Tuhan coba untuk ya menggoyang itu, menggoncang itu. Sampai akhirnya ya Yunus itu dimakan sama ikan. Kayak gitu ya. Jadi Tuhan sedang uh, ya menggoncang uh,
berhala yang ada di hatinya Yunus sampai dia, kalau bisa kita lihat Tuhan pakai cara apa? Yang pertama dimakan sama ikan, lalu dipakai lagi ya angin dan pohon, ya pohon arak ya namanya, ya pohon arak, lalu ada ulat gitu ya. Ini adalah hal-hal yang gak lazim, gitu. Hal-hal yang tampak ya lucu, tampak nikmat, tampak um, yang gak lazim gitu. Dan itu dipakai sama Tuhan untuk mengingatkan Yunus gitu ya. Nah, jadi Tuhan sebenarnya kalau kita lihat di dalam teks ini, Tuhan sedang berusaha untuk ya membuat Yunus untuk tidak terlalu serius. Tuhan sedang bercanda. Tuhan sedang mencoba untuk ini ya, membuat suatu guyonan, ya bercandaan gitu. Bayangkan ya, gimana ya kalau akhirnya Yunus cerita ke orang-orang kalau dia itu pernah dimakan sama ikan. Jadi orang lain mungkin nggak akan percaya, orang lain mungkin akan uh, ya anggap itu hanya sebagai guyonan, sebagai lucu-lucuan aja, gitu ya. Jadi kalau misalnya Yunus gitu, dia dimakan sama ikan, ketika dia dimuntahkan sama ikan itu kemungkinan ketika dia selamat dia akan senang lagi sama Tuhan dan mungkin dia akan berefleksi gitu. Kok bisa ya gitu aku dimakan sama ikan gitu. Aku dimakan sama ikan ditelan dan gak diproses, gak dicerna, tapi akhirnya aku dimuntahkan sama ikan itu. Gitu. Gitu ya, itu sesuatu yang menarik, itu lucu. Aku dimakan sama ikan dan aku masih hidup dan aku sekarang ada di perut ikan dan ya aku sedang menghirup gitu aroma amis perutnya ikan ini dan aku sekarang lagi mengapung-apung di tengah lautan gitu. Dan apa yang harus aku lakukan setelah ini gitu. Jadi itu adalah suatu pengalaman ekstrim gitu ya tapi sekaligus adalah cara Tuhan yang gak lazim dan dia mungkin satu-satunya ya di dalam Alkitab orang yang dimakan sama ikan kayak gitu ya mungkin apa nggak tahu gimana di surga sekarang. Uh, kalau ya cerita tentang Yunus gitu. Yunus kau pernah ya dimakan ikan gitu ya. Itu semacam suatu upaya Tuhan untuk merobohkan keseriusannya Yunus. Jadi Tuhan lagi bercanda di situ. Sama satu lagi ya, sampai akhirnya penginjilan itu selesai, lalu akhirnya Tuhan pakai ya ada pohon, pohon pohon jarak gitu. Dan akhirnya Yunus di situ kan dikatakan di dalam teks Tuhan mau menghibur Yunus. Sampai akhirnya Tuhan kasih angin, Tuhan kasih pohon jarak gitu dan eh, akhirnya ya angin itu berusaha untuk menenangkan Yunus kembali gitu ya. Lalu akhirnya dengan seketika ulat-ulat memakan pohon-pohon itu. Jadi Tuhan sebenarnya sedang bercanda di situ. Sedang bercanda dengan Yunus agar Yunus itu tidak terlalu serius di dalam hidupnya. Jadi bercanda itu adalah sesuatu yang harus kita miliki di dalam hidup. Ya, kita harus meresponi segala sesuatu itu. Ya, ada tempatnya memang untuk serius, ada tempatnya untuk meratap, tetapi ada tempatnya juga untuk bercanda. Ada tempatnya untuk tidak terlalu serius meresponi ya suatu peristiwa. Karena dengan bercanda, ya kita biasanya ya dengan bercanda itu kan tujuannya untuk tertawa gitu ya. Orang yang tertawa itu ini loh, dia berada di dalam keadaan rileks, tenang, dan dia itu biasanya tertawa itu ada di posisi yang transenden gitu. Maksudnya dia itu sedang ada di dalam imajinasi. Dia itu sedang tidak pasif gitu ya, sedang tidak bersedih atau bahkan tidak sedang diam gitu aja, tapi dia sedang berimajinasi. Ya, dia sedang ada di dalam pikirannya, gitu, di dalam pikiran yang unik gitu, yang absurd sampai akhirnya dia bisa tertawa. Ya, dia bisa orang tertawa itu ini ya, orang yang juga ini ya transenden gitu. Maksudnya kalau orang berdoa juga kan transenden ya. Transenden maksudnya dia ada di dalam imajinasi, dia ada di dalam pikiran gitu. Dan Tuhan lagi mengundang Yunus untuk bisa tertawa
kayak gitu, untuk tidak terlalu serius, kayak gitu. Jadi tertawa ini memang nggak bisa ya, tertawa itu di dalam keadaan serius. Itu nggak bisa. Gitu. Tertawa itu bisanya ada di dalam keadaan rileks, dalam keadaan tenang. Dan itu yang sedang Tuhan buat agar Yunus bisa tenang. Gitu. Dan akhirnya dia berpikir kembali, kalaulah Niniwe itu Tuhan selamatkan lewat penyataan ya Injil, aku pun harusnya bersyukur loh. Ya udah 3 hari aku di lautan di perut ikan, lalu aku diselamatkan sama Tuhan. Harusnya aku bersyukur. Tapi Yunus nggak kayak gitu ya. Dia masih tetap mengeraskan hati. Jadi memang tertawa itu nggak bisa kita lakukan di dalam keadaan serius. Ya coba kalian bayangkan ya, misalnya ada kayak ini ya, kemarin apa Comics Egg gitu ya, yang diperankan sama Indro Warkop sama ya beberapa komedian lainnya. Itu kan pernah ada kayak Dono itu Indro itu dia lagi ditangkap sama polisi atau sama penjahat kali ya. Ya Indro itu ditangkap sama penjahat, terus akhirnya penjahat itu bilang, coba kau itu pelawak kan gitu. Kalau kau pelawak coba buat aku ketawa gitu. Kalau nggak bisa aku tembak kau gitu ya. Jadi pelawak itu nggak bisa diminta untuk bercanda di dalam keadaan serius gitu ya. Sama juga kayak em, apa ya, orang yang stand up comedy gitu ya. Tapi di dalam keadaan serius itu nggak bisa. Jadi dalam keadaan tegang itu biasanya nggak bisa. Sama juga orang yang lagi tidur gitu ya. Orang yang tidur itu kan tentu perlu ada dalam keadaan rileks. Kalau kamu nggak bisa tidur dalam setengah jam lagi gitu, bom ini akan meledak misalnya. Itu nggak bisa biasanya dilakukan. Jadi sama juga kayak apa yang terjadi dengan Yunus. Ya, Yunus itu Tuhan kasih tempat untuk beristirahat agar dia bisa mengenang kembali ya, momen lucu yang dia alami, peristiwa unik yang dia alami. Dan Tuhan mau agar akhirnya Yunus jangan terlalu serius di dalam hidupnya. Nah, yang menarik adalah sekalipun Yunus tetap di dalam keadaan kesal, ya sampai akhirnya Tuhan buat lagi ulat-ulat memakan pohon jarak itu, sampai pohon jarak itu hilang, dan akhirnya Yunus itu kembali ngambek. Dia kesal lagi sama Tuhan. Kayak gitu. Apa sih Tuhan yang kau lakukan ini? Ya, kau udah selamatkan bangsa Niniwe yang kejam itu. Lalu kau ambil lagi apa yang aku punya. Sampai akhirnya Tuhan bilang, ya masa apa yang kau dapatkan itu bukan darimu, sampai akhirnya itu hilang, kau kembali kesal. Ya, kenapa kau harus sekesal itu? Gitu ya. Itu adalah momen di mana Tuhan itu sedang berusaha untuk membujuk, berusaha untuk bercanda dengan Yunus. Tuhan lagi bercanda, dan Tuhan lagi bilang, ya kayak kenapa rupanya? Itu apa yang salah dengan Niniwe yang diselamatkan? Apa yang salah dengan itu? Itu kalau kamu juga diselamatkan, bangsamu juga diselamatkan, Niniwe diselamatkan, ya pada akhirnya kita bisa tertawa bersama, kita bisa bersuka cita bersama, kan itu indah ya, gitu. Itu yang coba untuk disadarkan sama Tuhan. Tuhan coba untuk menyadarkan Yunus akan hal itu, bahwa Tuhan mengundang kita, ya bersama-sama dengan orang yang kita benci, itu untuk boleh tertawa bersama, untuk boleh bercanda bersama, untuk boleh melihat ya bagaimana Tuhan bekerja, untuk boleh melihat candaan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, kayak gitu. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang juga ini ya, punya humor, Tuhan yang juga bercanda, Tuhan yang juga hmm, ya pengen kita dihibur, Tuhan yang juga pengen kita tertawa, kayak gitu. Jadi ya ada baiknya di dalam bekerja itu kita tertawa, kita melihat itu sebagai sesuatu hal yang lucu, jangan terlalu serius, kayak gitu ya. Jadi kalau selama ini misalnya ya kayak ada di kita yang mungkin pernah sharing kayak wah gitulah, kayak dia itu nggak taat itu sama ini tupoksi, dia itu nggak taat sama peraturan, wah akhirnya aku omel-omeli lah, kan nggak kayak gitu prosedurnya, kayak gitu. Nah Tuhan
nggak mau kita juga tinggal di dalam kekakuan itu gitu. Tapi ada kalanya kita perlu bercanda, tertawa, mengundang teman kita untuk uh, ini ya, menaati mungkin dengan lebih dengan guyonan gitu, dengan guyonan kita ingatkan, dengan guyonan kita hibur mereka kayak gitu ya. Janganlah terlalu ini uh, terlalu melanggar aturan. Kalau kayak gitu ya, aduh, uh, bisa ini nanti bisa bubar nanti kantor kita gitu ya. Atau misalnya um, kayak abang kemarin ada di kami ada di Bogor gitu ya, ada di hotel bareng dengan teman-teman di kantor. Terus akhirnya kami berenang, gitu kami berenang di kolam. Terus di belakangnya itu memang ada kayak ruangan hotel, tapi ruangan hotelnya itu nggak terlalu bagus catnya. Gitu. Terus ada teman kantor ini, ibu-ibu, ibu ini cukup bagus bercandanya. Dia bilang, enak kali ya di sini berenang, bagus sekali pemandangannya, segar lagi. Uh, Kalau ini bangunan di belakang kita ini apa ini? Bangunan hotelnya ini? Atau gudang senjatanya ini di dalam ini semua? Dan akhirnya kami ketawa. Kok bisa ya ibu kepikiran itu gudang senjata? Ah, bapak ini seru sekali. Itu aja dibahas-bahas. Gitu ya. Jadi itu juga perlu sih. Ya, perlu kita pelajari. Humor, ya, canda, tawa. Kita bisa tertawa bersama. Karena orang yang bisa buat orang lain tertawa biasanya itu adalah apa ya? Power gitu. Dia itu bisa menguasai audiens. Dia itu bisa menguasai inilah relasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya aku sih, kalau abang sih kemarin ya anak-anak itu ketawa kayak, jadi abang bilang sih di dalam kelas ya, kita itu ini ya lagi bahas tentang aturan peraturan, jadi ini nggak ada gunanya gitu kalau kita bahas terlalu jauh tapi di diri kita sendiri belum kita bisa kita praktekkan. Coba aja ini ya, kalian masuk ke ini kamar mandi siswa siswi itu. Jadi kami bapak ibu guru cukup terganggu gitu kalau masuk ke toilet. Ya aromanya itu sangat khas gitu ya, sangat khas anak-anak SKC gitu. Jadi semua ketawa gitu. Apalagi kalau kalian masuk ke klosetnya, di situ kadang-kadang kalian bisa dapat jackpot. Akhirnya mereka ketawa. Gitu sih. Jadi itu perlu untuk ini dilatih ya. Kita perlu punya sense of humor gitu di dalam keseharian. Kayak gitu. Ya, jadi itu adalah juga bagian dari kita merayakan kehidupan gitu. Ya, merayakan kehidupan dengan tertawa. Karena itu yang sedang Tuhan upayakan kepada Yunus. Kayak gitu. Ya, sekalipun Yunus mungkin belum ngeh juga, tetapi Tuhan bermaksud agar Yunus jangan terlalu serius, agar dia bisa terhibur di dalam hidupnya, kayak gitu. Ya, dan juga bisa melayani Tuhan dengan sukacita, kayak gitu. Gitu sih, ya, yang mungkin bisa kita bahas kali ini, bahwa uh, ya pelayanan kepada Tuhan itu ya nggak selalu, nggak sepenuhnya, nggak semuanya itu serius, sekalipun memang kita berhadapan dengan ya ini ya, peperangan rohani, tapi ada kalanya Tuhan juga mengizinkan kita untuk bisa berbagi sukacita, untuk bisa menghibur, berbagi tawa. Sama kayak No Mansion. No Mansion itu dia ramah. Abang pernah nanya ke pendeta ini, Jubil Hutauruk, dia itu ahli sejarah gereja ya. Dia itu dokter uh, sejarah. Dia ngambil sampai ke Jerman gitu, studi. Jadi abang tanya, No Mansion itu gimana orangnya? No Mansion itu orangnya nggak terlalu serius. Ya, dia itu ramah. Jadi kadang-kadang dia itu kalau masuk ke rumah jemaat, dia itu sambil main gitar gitu, main gitar halo Horas gitu, akhirnya semua orang menyambut dengan sukacita. Tapi beda kalau Johannes Warnek, itu dia keras, suka menegur gitu, suka ini, suka dia menghakimi gitu, tapi beda sama No Manson. Dia itu misionaris yang dengan kelembutan gitu, dengan tawa, dengan canda, seperti itu ya. Jadi itulah cinta kasihnya Tuhan ke
Niniwe yang sangat luas gitu, hatinya Tuhan sangat luas, bisa menampung orang yang sangat kejam, sangat sadis. Tuh. Dan Tuhan juga pengen Yunus jangan terlalu serius. Gitu ya. Mari merayakan kerajaan Tuhan dengan hati yang luas juga, kayak apa yang Tuhan tunjukkan. Seperti itu. Oke, itu aja mungkin. Ini ada pertanyaan. Pertanyaannya, Yunus 3 hari 3 malam, apakah selama itu Yunus untuk sadar dan mengakui kesalahannya sama Tuhan? Sementara dia kan seorang yang percaya Tuhan dan mengerti isi hatinya Tuhan. Oke, jadi kalau kita lihat sih sebenarnya ya, kalau abang ngelihatnya di Yunus pasal 2 itu, sebenarnya kan di situ Yunus hanya ngomong aja sama Tuhan. Kayak gitu. Dia hanya ngomong sama Tuhan. Dan kalau dibilang Yunus itu, ini ya, seringkali digambarkan Yunus itu lari karena tidak taat. Tapi sebenarnya Yunus lari karena dia punya pengertian yang benar. Kayak gitu. Cuma sampai akhirnya dia terlalu memberhalakan itu. Gitu. Jadi kurang tepat sih kalau dibilang Yunus itu lari karena dia nggak taat, dia mau kabur dari panggilannya Tuhan. Justru Yunus kabur agar Tuhan itu menjalankan keadilannya bagi Niniwe. Gitu. Biar biar Niniwe itu dihukum sama Tuhan, gak ada yang diselamatkan. Gitu. Jadi yang jadi problem sebenarnya adalah hatinya Yunus. Yunus itu sedang kepahitan dengan Niniwe. Gitu. Jadi kalau dibilang Yunus kabur sebenarnya ya kurang tepat sih. Jadi Yunus kabur karena dia gak mau taat, dia takut. Ada lagi yang bilang gitu ya. Yunus kabur karena dia takut menghadapi Niniwe, kayaknya enggak sih. Gitu. Tapi ya karena dia nggak mau Niniwe itu bertobat. Itu aja. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Gitu aja ya.